Nah, ruangan ini sebenarnya kita bisa gunakan sebagai kamar tambahan atau kamar tamu, tapi juga bisa kita gunakan sebagai solusi nih untuk ini sudah eye level juga ya, jadi sudah cukup nyaman. Halo, selamat datang kembali di channel Home Talk teman-teman. Hari ini kita mau ngebahas lagi satu desain rumah yang spesial nih. Kenapa? Karena rumah ini punya konsep klasik dan modern, tapi juga punya layout ruangan yang nyaman di bagian dalam. Bisa dikatakan rumah ini atau perumahan ini adalah hidden gem-nya nih untuk wilayah sekitar sini. Nah, yang kita mau bahas kali ini adalah satu tipe, yaitu tipe tulis. Tipe tulis ini punya luas bangunannya di 60 meter persegi dengan luas tanahnya di 60,5 meter persegi. Secara dimensi yaitu 5,5 meter dikali 11 meter nih teman-teman untuk tipe ini. Oke, kita bahas dulu bagian fasad dari rumah ini. Nah, di bagian atas kalau kita lihat itu sudah menggunakan atap dengan model limas, dilengkapi dengan genteng beton munir teman-teman. Jadi genteng beton munir ini sudah banyak sering dipakai di perumahan-perumahan saat ini. Nah, tapi yang menarik, atap limas itu didesain tidak serta-merta dikerucutkan di bagian atasnya. Jadi kita lihat di situ ada di bagian atasnya diberikan satu bentuk datar nih teman-teman. Nah, menarik ya. Kalau kita bisa katakan mirip-mirip seperti model rumah adat Jawa. Tapi di sini tetap kelihatannya modern nih. Nah, di bagian bawahnya itu ada satu balkon yang cantik sekali ya. Lebih cantik lagi karena dilengkapi satu railing yang diberikan profil motif batik nih. Jadi kelihatannya lebih indah ya teman-teman ya. Sebelah kanannya ada jendela mati ya, ukurannya besar sekali. Yang menarik adalah situ terdapat nuansa klasiknya, di mana di bagian atasnya itu diberikan satu bentuk setengah lingkaran dan ada semacam coakan ya untuk di bagian pinggirnya. Juga ditambah dengan kusen aluminium warna hitam yang membuat makin klasik lagi nih. Oke. Nah, di bagian bawahnya sendiri di sini ada satu pintu utama yang dicat warna hitam. Sebelah kirinya kita lihat di sini ada satu model jendela French window. Yang menarik adalah kalau kita lihat di sini, ini ada diberikan satu coakan nih. Nah, biasanya kan datar-datar saja, tapi di sini ada satu coakan yang membuat rumah ini makin kelihatannya lebih klasik lagi teman-teman. Oke. Nah, kalau untuk karpetnya sendiri kita lihat di sini. Karpetnya sendiri sudah menggunakan batu andesit nih. Ukurannya 20 cm. Jadi ini cukup untuk ditempatkan satu mobil. Sebelah kirinya bisa satu motor lagi. Jadi ini sudah cukup luas ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Sini ada bagian teras ya. Bagian terasnya cukup luas ya, untuk kita bisa tempatkan sendal atau mungkin barang-barang lain. Sudah ada satu pintu utama yang tadi kita bahas. Pintu ini sudah dicat warna hitam finishing duko, kemudian dilengkapi dengan smart door lock sistemnya nih, jadi membuat kita jauh lebih aman lagi. Oke, kita masuk ke dalam bagian rumahnya. Nah, begitu masuk ke dalam area rumah ini, saya suka teman-teman, karena punya layout yang nyaman banget nih. Nah, kalau kita lihat dari pintu utama ini, kita tarik satu garis lurus ke bagian sini. Ya, ini seperti ada dua bagian yang dipisahkan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini adalah satu area living room, atau juga kita bisa gunakan sebagai tempat kita menerima tamu. Nah, di bagian sini, ini adalah area kitchen atau dapur. Di sisi sini ada diberikan satu halaman kecil di bagian samping. Sampingnya lagi ada toilet nih teman-teman. Dan yang terakhir ada satu ruangan kerja yang menarik. Oke, nah kita bahas dulu untuk area keluarga ini atau ruang keluarga ini. Ini sudah cukup baik ya, karena memanfaatkan ruang di bagian bawah tangga untuk tempat kita berkumpul bersama keluarga. Ini sudah eye level juga. Ya, jadi sudah cukup nyaman. Nah, di belakang sini, di bagian back wall-nya ini ada diberikan satu wall panel ya, warna coklat tua. Jadi sudah cukup menarik. Seperti biasa, bisa kita tempatkan TV yang ukuran cukup besar dan ada ambalannya nih.
Ya, ini sudah cukup baik untuk kita gunakan sebagai area ruang keluarga. Kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Nah, di sini ada satu back wall yang menarik nih. Ya, di sini diberikan satu lukisan yang cukup besar. Lalu ada motif satu tarikan garis lurus ke atas yang sudah dilapisi dengan grey mirror nih. Jadi mempercantik lagi untuk back wall ini. Nah, di sini adalah area kitchennya atau area dapur dengan layout satu garis. Di bagian atas dengan nuansa putih itu diberikan satu kabinet yang sudah cukup besar teman-teman, tempat kita menaruh berbagai peralatan dapur ya, seperti sendok ataupun garpu. Di bagian tengahnya ini sudah menggunakan top table homogeneous style, dan backsplash-nya juga sama menggunakan homogeneous style dengan motif yang sama seperti top table-nya. Jadi kesannya membuat dapur ini lebih bersih nih, lebih menarik teman-teman. Nah, ada juga di sini ada cooker hood-nya. Lalu diberikan satu kompor tempel teman-teman ya. Di sini tak lupa juga ada kitchen sink-nya. Dan di bagian bawah nih, di bagian bawah ada diberikan satu kabinet juga atau tempat penyimpanan ya, seperti gas dan lain-lainnya yang sudah dilapisi dengan HPL serat kayu. Nah, bagian terakhir dari kitchen ini adalah diberikan satu island nih yang menarik teman-teman. Jadi island ini kita bisa gunakan sebagai tempat kita untuk makan bersamaan. Oke, kita lanjut ke bagian taman di bagian samping ini. Untuk bagian taman di samping rumah ini, teman-teman, sudah cukup luas. Ya, kalau kita lihat, ini bisa kita gunakan untuk tempat bersantai ataupun berkumpul dengan keluarga ini. Oke, kita lanjut ke bagian toiletnya. Untuk di bagian toiletnya atau kamar mandinya teman-teman saya suka. Kenapa? Karena di sini didesain dengan memanjang seperti ini. Ya, lantainya sendiri sudah menggunakan homogeneous style dengan motif kasar. Sama seperti dinding ini juga sama, ukurannya 60 x 60 teman-teman. Yang memanjang atau ditutupi sampai ke bagian atas plafon nih. Jadi supaya ketika kita mandi percikan air itu tidak langsung serta-merta membuat dinding ini cepat kotor nih. Nah, di bagian atas juga situ kita lihat ada diberikan satu jendela mati. Cuman mungkin nanti ke depannya jendela itu bisa diberikan motif zigzag supaya tetap ada aliran udara yang masuk ke dalam ruangan ini sehingga membuat area ini tetap bisa nyaman, tidak lembab ataupun pengap. Nah, seperti biasa di sini ada satu sanitary ya, ini ada showernya untuk kita mandi, lalu dilengkapi dengan kloset duduk. Di sini juga ada dia wastafelnya dan diberikan satu cermin yang cukup besar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian ruang kerja. Nah, sekarang kita mau ngebahas lagi satu ruangan terakhir yang ada di lantai 1 ini teman-teman ya. Nah, ruangan ini sebenarnya kita bisa gunakan sebagai kamar tambahan atau kamar tamu, tapi juga bisa kita gunakan sebagai solusi nih untuk satu masalah yang lagi viral saat ini, yaitu masalah polusi udara. Di mana ruangan ini kita bisa pakai sebagai ruang kerja atau work from home. Ruangan ini sebenarnya cukup luas ya. Di sini ada diberikan satu wall panel dengan motif serat kayu seperti ini di sekelilingnya ya. Lalu di sini ada diberikan satu jendela yang kita lihat dari fasad rumah tadi, sehingga matahari yang masuk ke sini bisa maksimal dan membuat kita nyaman untuk bekerja di dalam ruangan ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian lantai 2-nya teman-teman. Yuk. Kita sudah ada di lantai 2 dari rumah ini. Di sebelah kanan saya ada satu ruangan kamar tidur anak nih. Sebelah kiri saya ini ada satu ruangan kamar mandi atau toilet, dan persis di sebelahnya ada ruang tidur utamanya teman-teman. Nah, kita bahas dulu untuk kamar tidur anak di bagian sini. Nah, dengan nuansa pink-pink seperti ini, ruangan ini sudah cukup luas nih teman-teman ya. Di sini kita bisa tempatkan satu tempat tidur ukuran single. Nah, di sisi sana sebelah kanan itu ada satu akses yang kita bisa gunakan ke bagian balkon yang kita lihat dari fasad rumah tadi teman-teman. Bagian sini sudah diberikan satu lemari yang ukuran cukup besar ya untuk kita tempatkan berbagai pakaian di sini teman-teman. Oke, nah kita lanjut ke bagian toiletnya. Untuk
toilet atau kamar mandi di lantai 2 ini sebenarnya desainnya sama seperti lantai 1, cuman di sini bentuknya lebih persegi nih teman-teman, tidak memanjang. Nah, untuk lantai sini sudah menggunakan homogeneous style dengan motif kasar, ukuran 60x60 sama seperti dinding ini, dan sudah ditutupi full sampai ke bagian atas plafonnya. Nah, di sisi sini kita lihat di bagian atas ya, ini sama seperti di lantai 1. Mungkin jendela mati ini bisa nantinya digantikan dengan motif zigzag supaya tetap ada aliran udara yang masuk ke dalam kamar mandi ini. Seperti biasa, di sini dilengkapi sanitari ya, sini ada showernya. Lalu di sini ada wastafelnya juga nih, dengan cermin yang cukup besar juga, sama seperti lantai 1. Di sini ada kloset duduknya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, mungkin kalau sesuai selera kita bisa tambahkan satu shower screen ya di sini ya, supaya bisa memisahkan antara area basah dan area kering di bagian sini teman-teman. Nah, setelah kita ngebahas area kamar mandi ini teman-teman, kita mau ngebahas area atau ruang tidur utamanya nih. Nah, begitu saya masuk, kesan pertama saya adalah ruangan ini itu simple tapi sangat nyaman teman-teman. Di sini kita lihat ada diberikan satu wall panel dengan motif serat kayu dan ada satu LED stripnya nih. Nah, di bagian atas juga sama, diberikan satu LED strip atau ambience light, sehingga di sisi sini bisa memberikan nuansa terhadap ruangan ini jauh lebih hangat dan jauh lebih nyaman, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk memaksimalkan ruangan, ini diberikan satu lemari, ukurannya bukan cukup besar, tapi besar, teman-teman, sampai ke bagian atas. Nah, yang terakhir di bagian sini, sebelah kanan ini ada diberikan satu jendela hidup, ya, ukurannya sudah cukup luas supaya memaksimalkan matahari yang masuk ke bagian rumah ini dan membuat sirkulasi udara juga sangat baik nih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Bantu kami untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya, supaya kami lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih.